Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita, kelompok 11, ingin menjelaskan mengenai e-commerce untuk meningkatkan kinerja DSS atau Decision Support System. Nah, pertama, kita ini harus mengetahui apa itu e-commerce. Nah, e-commerce atau electronic commerce adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Barang atau jasa dipesan dengan metode tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman utama barang atau jasa tidak harus dilakukan secara online. Transaksi e-commerce dapat terjadi antar usaha, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi swasta atau publik lainnya, termasuk pemesanan melalui halaman website, extranet maupun EDI atau Electronic Data Interchange, email, media sosial, dan juga instant messaging lainnya. Pemesanan e-commerce tidak mencakup pemesanan yang dibuat oleh telepon atau mesin faksimile. Meskipun arti dari e-commerce adalah transaksi yang dilakukan secara daring, konsep e-commerce yang paling lazim saat ini adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi di suatu platform dengan pihak ketiga sebagai penengah untuk meningkatkan keamanan. Mirip dengan konsep rekening bersama yang sudah ada sejak awal maraknya perdagangan di internet. Pihak ketiga menjadi acuan utama dalam proses e-commerce dan konsep peer-to-peer sudah jarang digunakan. Contoh platform e-commerce terkemuka saat ini adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Menurut data dari databooks.co.id, jumlah transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sangat berkembang pesat. Hampir 700% peningkatannya hanya dalam 5 tahun. Selain itu, pada tahun 2019, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan perkembangan e-commerce tertinggi di dunia dan meraih peringkat pertama. Pertumbuhan Indonesia mencapai 80% per tahunnya, sangat jauh dibandingkan negara lain. Dengan demikian, e-commerce akan sangat berpengaruh dan kondisi ekonomi negara serta kehidupan masyarakat untuk long run-nya. Lalu, bagaimana e-commerce dapat mendukung decision support system? Yang pertama, e-commerce dapat membantu seller dalam mengelola barang yang dijual. Lalu, e-commerce juga dapat membantu seller dalam menentukan barang yang akan di-restock sesuai dengan tren di e-commerce. Dan yang terakhir, menentukan rute pengantaran dengan efisiensi tertinggi untuk kurir internal e-commerce. Bagaimana sih contoh penerapannya dalam konteks DSS? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah restock barang. Misalnya, seorang penjual mendapatkan review yang buruk dalam jumlah banyak untuk suatu produk, maka penjual tersebut bisa menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan produk tersebut, sehingga penjual bisa memperbaiki kualitas produk atau mungkin memperbaiki kualitas pengirimannya. Nah, dari sini berarti penjual juga bisa mengurangi stok produk tersebut. Selain itu, misalnya ternyata pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada masa libur lebaran, pembeli banyak yang membeli baju-baju baru, maka penjual bisa saja menambahkan atau melakukan restock untuk produk baju-baju baru sehingga pada saatnya penjual tersebut dapat melakukan penjualan dan mendapatkan profit yang besar. Nah, jadi seperti itu. Bisa juga karena misalnya pada promo beberapa e-commerce yaitu flash sale atau mungkin promo 10-10 atau mungkin hari belanja online nasional. Nah, pada masa-masa seperti ini, penjual juga bisa melihat tren e-commerce sehingga nantinya bisa diputuskan apakah akan melakukan restock pada barang-barangnya atau tidak. Nah, yang kedua adalah tentang kurir. Nah, jadi beberapa e-commerce ternyata saat ini memiliki kurirnya masing-masing. Hal ini didasari pada penelitian yang dilakukan oleh iPrice Group dan Parcel Perform. Nah, di sini ternyata pengiriman yang lebih cepat membuat pelanggan puas dan 90% dari keluhan selama seorang pelanggan berbelanja di e-commerce itu ternyata mengenai status pengiriman barang. Nah, dari sini ternyata kurir internal itu menghadapi masalah yang baru juga, yaitu masalah bagaimana mengefisiensikan dalam pengirimannya sehingga pengiriman ini bisa sampai
justru lebih baik daripada kurir-kurir yang sudah ada. Bagaimana bisa mengantarkan barang secara efisien, bagaimana memilih rute yang benar, memilih rute yang paling cepat sehingga barangnya bisa cepat tersampaikan dan pembeli pun juga merasa lebih puas. Nah, yang ketiga adalah tentang gudang. Nah, jadi dengan adanya warehouse yang sekarang disediakan oleh e-commerce langsung, dapat membantu penjual untuk mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh pembeli dengan lebih efektif dan efisien. Yaitu di sini pihak e-commerce yang akan menampung barang dari penjual dan melakukan pengiriman, pembungkusan, dan dikirimnya nanti atas nama seller, sehingga sellernya tidak perlu mempekerjakan orang untuk melakukan pembungkusan barang dan juga tidak perlu menyimpan produk-produknya di gudangnya sendiri atau di rumahnya sendiri, sehingga lebih hemat tempat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi berdasarkan apa yang tadi telah disampaikan, jadi ternyata tren teknologi e-commerce ini sangat mempengaruhi DSS. Misalnya pada 3 hal yang tadi disebutkan, ada restock barang, pengantaran kurir internal, dan gudang barang. Sekian dari kelompok 11, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.